tentu kalau mau cari figur ya yang quote-unquote punya pengalaman jam terbang seperti Bu Sri Mulyani di Indonesia, setahu saya belum ada gitu ya. Belum ada ya. Kalau kita bicara fiskal, mau siapapun menterinya saat ini tantangannya itu berat. Mau dipilih orang sehebat apapun ya, ekonom sejago manapun ya tetap aja kayaknya tetap tantangannya berat. Tapi namanya pergantian dari sosok lama gitu ya, ya wajar aja gitu ya, nyari cuan di situ kan melalui fluktuasinya itu gitu loh. Dugaan saya seperti itu dan faktanya setelah beberapa hari ternyata juga sekarang udah mulai. Mas, akhirnya Bu Sri Mulyani diganti lah. Tapi respon pasar negatif nih. Senin, pelantikan umumin Senin, sorenya IHSG anjlok, rupiah juga turun, bahkan mendekati 16.500 kalau nggak salah ya. Pasar pagi juga mulai juga masih merah kan, belum rebound nih, negatif pasar nih dengan pergantiannya Menq dengan dari 90 sampai ke Purbaya. Mas Eko? Ya kalau menurut saya begini, bagaimanapun pasar itu kan sudah quote-unquote sudah sangat lama ya interaksinya dengan Sri Mulyani gitu ya. IHSG, nilai tukar. Jadi bagaimana kebijakan Bu SMI ini akan sangat dibaca pasar dan polanya biasanya mereka sudah pelajari gitu ya. Ketika datang orang baru, sebenarnya tidak terlalu baru sih sebetulnya kalau kita bicara Pak Purbaya ya, memang sudah selama ini juga dikenal di market gitu ya, dari mulai beliau jadi direktur di Dana Reksa dulu ya, kira-kira begitu. Nah, tetapi bagaimanapun karena ini sudah lama ya dengan kebijakannya Bu Sri Mulyani, kemudian hadir Menteri Keuangan yang mungkin juga oleh market itu tidak diperkirakan sebelumnya ya, akan secepat itu kira-kira begitu ya perubahan ini. Sehingga wajar kemudian kalau responnya adalah ya sempat memerah begitu ya. Dan kalau kita ngikuti pasar yang sangat jangka pendek tersebut menurut saya juga nggak terlalu tepat ya, karena begini. Ya mainan sentimen itu kan juga ada gitu ya. Sebenarnya mereka tahu mungkin ini punya track record, juga bukan orang baru di dunia keuangan begitu ya. Tapi namanya pergantian dari sosok lama gitu ya, ya wajar aja gitu ya, nyari cuan di situ kan melalui fluktuasinya itu gitu loh. Dugaan saya seperti itu dan faktanya setelah beberapa hari ternyata juga sekarang udah mulai menghijau ya. Memang belum tancap gas kira-kira gitu ya. Tapi itu gambaran betapa mereka ya pasar itu kemarin cari cuan gitu ya. Ketengket gitulah kira-kira gitu. Mas, sebelum kita dalamnya karena ada Viti nih Mas, soal yang kemarin perpisahan Sri Mulyani di Kemenq nih. Pisah sambut, nangis-nangis itu. Nangis-nangis, haru. Coba nih cek di VT-nya ya. Sampai ada juga di pengawalan oleh pegawai Kemenq kan. Ini bukan nih VT soal Pak Purbaya. Datang pertama kali. Iya. Pertama kali ke Kemenq habis dilantik. Anda nggak tahu siapa saya? Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Jadi bakal dikejar 8%? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Bu. Salah ngomong, sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, Mas Eko sama Mas Huda kaget juga sih lihat Pak Purbaya jadi Menq sebenarnya. Siapa dulu? Oke, saya lanjutkan aja ya. Kalau saya sih sebetulnya quote-unquote ya tidak terlalu kaget lah gitu ya. Karena tentu kalau mau cari figur ya yang quote-unquote punya pengalaman jam terbang seperti Bu Sri Mulyani di Indonesia, setahu saya belum ada gitu ya. Ya, tapi kita juga harus menerima quote-unquote ya orang baru juga gitu kan. At least bukan jangan baru banget ya. Dan ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari track recordnya juga bukan orang baru di keuangan tadi ya, terus kemudian bahkan terakhir jabatannya adalah juga kepala LPS gitu ya, satu lembaga yang memang dalam konteks forum KSSK ya, itu juga sering berinteraksi kan gitu ya. OJK, BI ya. Jadi bukan hal yang aneh sih sebetulnya ya gitu, tapi tentu saja
kalau kita bicara lebih jangka panjang dalam konteks pengalaman dalam konteks pengelolaan fiskal, ya saya rasa memang beliau dominannya lebih banyak sektor keuangan selama ini gitu ya. Tapi itu bukan berarti tidak bagus ya, karena kadang-kadang juga memang perlu perspektif lain. Apalagi dalam konteks sekarang ini sebetulnya ya, kalau kita bicara fiskal, mau siapapun menterinya saat ini tantangannya itu berat. Ya, tantangannya sangat berat. Jadi ada utang jatuh tempo yang besar. Efisiensi juga. Ya, efisiensi. Di sisi lain sudah mulai mengusik-usik soal transfer daerah gitu ya, yang itu implikasinya nanti juga akan kepada bahkan sampai ke pertumbuhan ekonomi di daerah ya, mungkin juga akan terganggu, layanan udah jelas akan terganggu gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya memang sekarang ini fiskalnya udah kepepet ya, ruang fiskalnya kecil. Sempit banget ya. Mau dipilih orang sehebat apapun ya, ekonom sejago manapun ya tetap aja kayaknya tetap tantangannya berat. Dan dari situ sebetulnya yang diperlukan adalah bukan hanya orang yang ngerti ekonomi atau apa ya, atau memang sudah dikenal pasar, tetapi yang mampu berkolaborasi. Karena sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks bagaimana mendorongkan ini goalsnya itu nanti kinerjanya dilihat dari apakah pertumbuhan ekonomi bisa naik atau enggak kan kira-kira gitu ya. Itu yang selalu dijanjikan juga gitu oleh Pak Menteri Keuangan yang baru ini. Tetapi sebetulnya ya baik kebijakan fiskal maupun moneter itu sebetulnya dia peranannya itu adalah sebagai pendorong, jadi stimulan lah kira-kira begitu. Pada akhirnya baik fiskal maupun moneter ya, terutama karena konteks ini adalah fiskal, itu tetap harus bagaimana sektor real itu bisa bergerak. Ya. Kalau itu nggak terjadi ya wassalam gitu ya, mau menteri yang seperti apapun, ekonomi kita ya akan stuck di seperti sekarang 5%-an, bahkan mungkin bisa lebih rendah kalau nggak hati-hati gitu. Kira-kira gitulah gambarannya ya. Berarti kita makan enak nggak bisa dong, demo terus nih. Makan enak ya itu, jadi bisa makan kalau ada pekerjaan kan. Nah sehingga kemudian tantangannya bagaimana reform fiskal nanti, walaupun katanya nggak akan mereformnya, hanya melanjutkan. Ya kalau hanya melanjutkan sebetulnya kenapa harus diganti ya? Atau ya siapapun ya bisa aja kalau cuma melanjutkan gitu kan. Ini kan jawaban atas problem ekonomi hari ini itu memang butuh sesuatu yang berbeda, butuh gebrakan gitu kan. Itu harus ada, katanya kan mau bikin pertumbuhan yang lebih baik dari 5%. Lah kalau caranya sama, apakah hasilnya akan beda kan? Enggak juga gitu. Jadi kita harus tetap menunggu ya apa hal-hal yang baru gitu yang bisa ini kan ya didorong. Atau tadi kayak Mas Eko bilang kita butuh Menkyu yang bisa bilang tidak ke Pak Prabowo tadi itu Mas Eko juga bilang. Iya. Ya karena itu berarti ini Menkyu pilihannya Prabowo atau Luhut sih? Kalau yang tadi Mas Eko nggak kayak gitu. Soal tadi nyinggung soal Pak Abdullah kan tadi. Pak Burhanuddin. Iya. Sebenarnya gini Mas, kalau kita lihat kan ini kan Menkyu ini kan satu jabatan yang sangat strategis kan. Iya. Ya kan. Terus kemudian ini kan perlu ada tadi mungkin selain kebijakan figur ya kita memang sangat tergantung sekali dengan figur ini. Iya. Sampai ada quote unquote-nya itu adalah Kemenkyu itu SMI. SMI itu Kemenkyu. Iya, melekat ya. Melekat gitu kan. Nah, itu kan tidak baik kan sebenarnya kan. Bagi sebuah organisasi bernegara itu siapapun Menkyu-nya itu harus tetap berjalan dengan optimal. Iya. Nah, ketika sangat tergantung dengan figur itu tentu tidak akan baik gitu kan. Nah, yang kedua adalah memang ini kalau menurut saya pilihan kenapa sih Pak Purbaya gitu kan. Kenapa Pak Purbaya? Kenapa bukan yang lain gitu. Iya. Kalau kata Pak Purbaya kan saya kan jago gitu kan. Jago. Ya, saya jago mungkin gitu. Pas presentasi di depan Prabowo gitu kan ya. Nah, menariknya adalah ini Pak Purbaya ini mempunyai track record yang cukup panjang di pemerintahan. Oke. Dia klaim dulu di Ken nih Mas ya. namanya KSP kalau saya. Di KSP ya pernah. Kantor staf presiden. Oke, Luhut menjabat sebelumnya ada Ken, Prabowo zaman dulu ya, era Pak Jokowi yang atau Pak SBY, Pak SBY ya, waktu Ken itu di ketuanya Pak Cete waktu itu. Pak Cete itu proyek klaimnya di situ. Pak Jokowi dia sempat di KSP. Kemudian sempat di deputinya Pak Menko Luhut. Terus sampai dia sekarang di APS gitu kan. Artinya memang track record di pemerintahan itu panjang. Tapi saya tidak melihat ya dia berkecimpung langsung dan bersentuhan langsung dengan
faktor fiskal. Iya. Nah ini yang jadi kunci sebenarnya. Makanya kemarin ketika diumumin Purbaya, kita mungkin bukan cuman Bu Sri aja yang kaget gitu kan. Kita juga kaget juga gitu kan. Kita juga kaget gitu. Kenapa Pak Purbaya gitu kan. Pasti pertanyaan pertama adalah kenapa Pak Purbaya? Iya, kenapa Pak Purbaya? Di mana